anasir-anasir soal gangguan, upaya-upaya untuk mengobok-obok PDIP itu kan seakan-akan terkonfirmasi karena apapun, Effendi Simbolon itu kan sudah dianggap sebagai orang luar, outsider, dan sudah dianggap orang-orang yang selama ini sudah menjadi bagian dari sakit hati yang dinilai tidak terlampau signifikan untuk berkomentar tentang PDIP. Oleh karena itu, reaksi dari kawan-kawan PDIP, para pengurus, dan kemudian para simpatisannya ini kan menarik untuk disimak ya secara signifikan. Pertama misalnya soal cap jempol darah. Kita harus akui bahwa PDIP itu adalah partai yang saya kira sampai hari ini masih cukup memegang teguh ideologi mereka. Dan bahkan kalau kita lihat rata-rata secara umum, bagi kader-kader PDIP, bagi pengurus dan fungsionaris PDIP, Megawati itu bukanlah hanya sebatas ketua umum partai. Bukan hanya orang nomor satu yang menjadi veto player, menentukan dan merumuskan bagaimana langkah dan strategi politik PDIP selama ini, kurang lebih sekitar 52 tahun lamanya. Tapi lebih dari itu, Megawati itu dianggap sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya yang saat ini menjadi kader-kader banteng. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada isu, ada wacana soal kudeta menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum, sudah mulai bermunculan statement-statement yang saya kira sebagai salah satu bentuk konfrontasi politik kepada siapapun yang mencoba untuk mengganggu Megawati dari kursi ketua umum partai. Bambang Pacul misalnya beberapa kali dalam kesempatan selalu terbuka. Hati-hati kalau bicara tentang Megawati Soekarnoputri. Hati-hati kalau kemudian bicara tentang menggeser posisi Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai. Kata Bambang Pacul, kalau Megawati diganggu, maka akan melawan seluruh kader-kader partai. Karena di PDIP itu, kalau istilahnya Bambang Pacul, banyak lone wolf, semacam serigala petarung yang kemudian akan siap tempur melawan siapapun yang dinilai merongrong dan mencoba untuk merusak kredibilitas partai dan mencoba untuk mengganggu Megawati Soekarnoputri. Dan bahkan pada saat yang bersamaan kita saksikan cap jempol darah yang kemudian dibubuhkan oleh kader-kader partai di tingkat ranting, di tingkat kecamatan, dan kemudian tingkat kabupaten dan provinsi sudah bermunculan di mana-mana. Itu sebagai bentuk kesiapan perang terbuka. Jadi jika ada pihak yang mencoba untuk mengganggu PDIP, merongrong Megawati sebagai ketua umum partai, bagi mereka ini adalah pertaruhan politik hidup mati sebagai kader partai, karena sudah menganggap Megawati itu adalah segala-galanya. Megawati itu adalah sebagai sosok yang bagi mereka seorang ibu yang kemudian harus dijaga harkat, martabat, dan marwah politiknya dari gangguan manapun. Menurut saya ini menarik karena memang per hari ini kalau kita melihat kecenderungan secara umum, Megawati memang sebagai sosok yang tidak tergantikan, sebagai sosok yang kemudian cukup determinan soal bagaimana success story partai banteng ini kemudian terus menjadi partai politik yang established, kredibel, dan kekuatan politiknya cukup diperhitungkan sampai hari ini. Per hari ini sebenarnya di luar alasan regenerasi kepemimpinan, sebenarnya secara politik tidak ada alasan apapun sebenarnya untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum partai. Karena sepanjang Megawati jadi ketua umum partai, terutama pasca reformasi tahun 99 sampai 2024, saya kira Megawati itu sudah menunjukkan sebagai partai politik, sebagai ketua umum yang membawa PDIP sebagai partai politik yang relatif kompetitif. Tahun 99 perolehan pilegnya PDIP itu 33%. Setelah itu 2004 memang turun secara signifikan menjadi 14%. Megawati maju Pilpres kalah dari SBY. 2009 Megawati kalah Pilpres, tapi suara pilegnya naik menjadi 16%. Tapi kita ingat 2014 PDIP rebounds, tetap ketua umumnya adalah Megawati Soekarnoputri dengan membawa Jokowi sebagai presiden, pemenang Pilpres di Republik Indonesia.
2024, 2019 maksud saya, kita juga menyaksikan di bawah Megawati Soekarno Putri, perolehan pileg PDIP juga naik secara signifikan. Dari sebelumnya 2014 itu di kisaran 18, naik menjadi 19,6%. Dan Jokowi terpilih menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau kita cacah dan kita iris satu persatu, ketika PDIP di bawah Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai, sebenarnya tidak ada alasan-alasan apapun secara signifikan untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum partai. Itulah yang sepertinya membuat kader-kader PDIP seperti yang disampaikan oleh Bambang Pacul dan elit-elit PDIP yang lain, bahwa Megawati itu bukan hanya sekedar ketua umum partai, tapi adalah seorang ibu yang memang harus diproteksi dan dilindungi. Teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel Skynet TV. Nah teman-teman, pada saat ini kita akan membahas satu cuplikan dari Adi Prayitno yang mengatakan bahwa Bu Mega bersumpah akan menghancurkan Joko Widodo. Nah teman-teman, seperti yang kita telah ketahui bahwa memang hubungan Pak Joko Widodo dengan Bu Mega ini memang sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman. Sejak Pak Jokowi mengusung anaknya untuk menjadi calon wakil presiden pada periode tahun 2025 begitu ya. Nah semenjak saat itu akhirnya memang hubungan mereka tidak baik-baik saja dan berakhir bahwa Pak Jokowi memang keluar dari partai PDIP begitu ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman ada banyak sekali komentar daripada netizen ya, dari teman-teman kita di luar sana mengenai pendapatnya tentang akan hal itu, tentang sumpah daripada Bu Mega gitu ya, yang seperti yang dikatakan oleh Adi Prayitno gitu. Nah pada saat ini saya akan membacakan satu persatu ya teman-teman ya, dari komen teman-teman kita di luar sana. Nah nanti teman-teman bisa juga memberikan komentarnya biar kita bisa membahasnya bersama-sama gitu ya. Nah ada ini dari, kita lihat satu-satu dulu ya teman-teman ya. Dari Bung Julwardi Siburian 5227 gitu ya. Dia mengatakan bahwa suka tidak suka Indonesia beruntung punya tokoh politik seperti Bu Mega. Hanya beliau yang teguh pegang konstitusi. Ya, ini memang komentar yang sangat bagus ya teman-teman. Ini memang ya seperti yang kita ketahui memang Bu Mega ini adalah salah satu tokoh dari partai yang udah tua ya. Meskipun umurnya sudah tua tapi dia memang memegang komitmen untuk terus membela negara kita begitu ya. Nah udah gitu ada juga yang bilang begini dari Bung Krisrianto 8993 mengatakan, kami sekeluarga dari zaman kakek nenek, kami adalah pengikut Bung Karno, dilanjutkan ke Megawati, kami adalah merah ya, dari tim merah begitu ya teman-teman. Wow, ini sangat luar biasa teman-teman. Memang dari udah turun temurun gitu ya, udah turun temurun memang membelanya, maksudnya mereka pro gitu ya, mereka menyukai kepemimpinan dari zamannya Pak Bung Karno sampai ke anaknya Bu Megawati begitu ya. Ya, ini memang patut diacungin jempol ya, karena memang ya kita udah tahu seperti yang kita ketahui memang sangat bagus ya untuk kepemimpinannya. Terus ada juga dari Bung Bosman Tiger 6005 ya, dia bilang begini, sekorupsi-korupsinya geng Demokrat era SBY katanya gitu ya, sekeras-kerasnya PDIP, sedominan-dominannya almarhum Soeharto, tapi mereka tidak pernah mengubah undang-undang untuk memuluskan jalan anaknya jadi wapres. Wah teman-teman, ini memang komentar yang sangat bagus juga ya teman-teman. Nggak tahu menurut teman-teman seperti apa ya dari komentar ini, mengatakan bahwa ya sedominannya, sekeras-kerasnya PDIP, sedominannya almarhum Pak Soeharto gitu ya, terus sekorupsi-korupsinya geng Demokrat era Pak SBY katanya begitu ya, tapi nggak pernah memuluskan
merubah undang-undang begitu ya, untuk memuluskan jalan anaknya itu untuk menjadi wapres. Ya, ini menurut Bung Bos Mantiger 6005 ya. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Terus ada juga dari kayaknya ini sister ya, saudari kita dari Sudarwati 6987 mengatakan Bu Mega tidak dididik untuk licik, tapi sebagai petarung dan berkomitmen dengan nilai-nilai keadilan dan kebangsaan. Pembenci beliau adalah orang-orang yang tidak mengenal sejarah. Sehat selalu Bu. Wah, sehat selalu juga ya untuk Ibu Megawati, benar ya, semoga sehat selalu biar visi misi daripada ayahnya ya, Bung Karno, papanya, bisa berlanjut sampai sekarang ya, bisa biar negeri kita ini semakin damai, semakin sejahtera begitu ya. Nah, ada juga dari siapa lagi nih, Bung Muhammad Husin F41, entah ya F-nya itu apa, mengatakan di sini Bu Mega sosok kuat membela demokrasi, semoga beliau selalu diberi kekuatan dalam membela kebenaran. Wah, ternyata banyak sekali ya dari berbagai komentar ini, kayaknya memang ini lebih ini ya, lebih memilih Bu Mega begitu, lebih sepakat ya, lebih sepakat dengan sikap yang diambil oleh Bu Megawati ya. Nah, ada juga dari sini Jonas Charles ya, apa ini, Megawati tokoh politik yang sangat diperhitungkan, saya tetap dukung Bu Mega. Wow, ini hebat sekali, ternyata banyak banget ya di sini. Terus ada juga yang mengatakan bahwa selama PDIP masih ada di tangan Bu Megawati, kami sudah turun temurun dalam keluarga terus dukung beliau, tidak peduli mau kalah atau menang dalam pemilu. Ya, seperti yang tadi ya, ini turun temurun lagi teman-teman, mereka mendukung daripada Bu Megawati sebagai pemimpin daripada partai PDIP begitu ya, karena memang lebih ini, karena memang mereka melihat kepemimpinan Bu Megawati yang selalu membela bangsa kita begitu ya. Terus ada lagi dari saudari kita atau Bung ya, Tritok 8736, Purbalingga hadir siap tegak lurus Ibu Megawati Soekarno Putri. Wow, dari Purbalingga jauh-jauh ya, entah dari mana lagi, nanti silakan komen di bawah ya, dari mana nanti teman-teman, kita bisa sharing, nanti kita bisa bacakan gitu ya komentar-komentarnya. Ada juga nih dari Wahyudi ya, dia mengatakan garis keras PDI Perjuangan Tangsel selalu mendukung Ibu Megawati Soekarno Putri. Wow, memang rata-rata ya di sini kalau diperhatikan memang rata-rata semuanya mendukung daripada Ibu Megawati ya. Dan masih banyak lagi teman-teman, ada juga di sini mengatakan dimusuhin Orba dikeroyok KIMD, musuhin negara lain dan lain-lain katanya begitu. Masih ringan, jelas, mudah, tapi dimusuhin anak didik sendiri, dilawan anak sendiri itu amat sangat menyakitkan. Selama ini miara kucing dalam karung. Semoga PDIP tetap kuat, tetap bertarung lawan siapapun demi bela kebenaran, keadilan. Oh, begitu teman-teman maksudnya. Jadi Ibu Mega ini telah mendidik anak gitu ya, seperti anak sendiri. Dia dia mendidik, dia membangun, dia membawa untuk punya nama begitu ya, sampai dia itu dikenal. Ternyata ya dia melakukan hal yang memang tidak diinginkan, jadi memang sakit ya teman-teman ya. Iyalah sakit teman-teman, dikhianati, udah seperti kayak dikhianati oleh pasangan kita, enggak sih? Gitu sih kalau menurut saya gitu. Teman-teman juga mengatakan demikian ya. Terus ada juga dari Bung Akemat Arifin, meski saya bukan pengurus partai, tapi kami sekeluarga loyalis Megawati dari tahun 96. Bendera sudah dikibarkan, pantang diturunkan. Salam dari Satgas Bala Wirapati. Wow, salam juga untuk Bung Akemat Arifin ya. Ini juga turun temurun lagi teman-teman. Dan memang masih banyak lagi teman-teman. Ada juga di sini dari kakak Dek. Wah, kakak Dek.
Dia mengatakan, dulu waktu saya SD, nenek dan kakekku selalu bercerita tentang perjuangan Soekarno dan Ibu Megawati untuk demokrasi Indonesia. Jadi dari pertama saya ikut pemilu sampai sekarang usia 40 tahun selalu mencoblos PDIP. Salam Pak, salam sehat gitu ya. Nah, teman-teman, ini juga ada ya, berarti ini memang udah banyak sekali memang yang mendukung tindakan daripada Bu Mega, kepemimpinan daripada Bu Megawati begitu ya. Kalau misalnya dia memang melakukan hal itu, dia melakukan apa-apa itu untuk negara kita itu, ya tidak lain tujuannya adalah untuk memajukan negara kita agar menjadi negara yang sejahtera, yang damai, yang memiliki masyarakat yang memang hidupnya itu sejahtera gitu ya, bukan harus masyarakat itu memikul beban yang memang tidak seharusnya masyarakat pikul gitu loh. Dan seharusnya memang para pemimpin kita harus mensejahterakan bangsa ini begitu ya. Ya, semoga saja nanti kita berharap ke depan teman-teman, semoga saja nanti negara kita ini menjadi negara yang maju, negara yang memiliki kualitas yang tinggi dan memiliki komitmen ya untuk para pemimpin kita memiliki tanggung jawab yang memang mereka lakukan sesuai dengan yang semestinya. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan di kolom komentar di bawah ini sehingga kita dapat berbagi pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di Skynet TV melaporkan.